Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih bahas untuk minggu-minggu ini untuk P3K ya. Kisi-kisi seleksi P3K 2021. Kita menuju ke part 3 untuk kompetensi manajerial. Kita kasih bonus untuk kompetensi sosiokultural. Dan teman-teman ada yang request tentang tes TBS atau tes bakat skolastika untuk tes seleksi P3K, apakah ada gitu ya. Bahwa sesungguhnya untuk tahun 2019 itu kemarin itu tidak ada, tapi ini informasi yang berkembang, ini akan juga diadakan TBS, tapi informasi saja, kita sambil menunggu kisi-kisi dari pemerintah ya, jadi sabar. Nanti kalau ingin belajar untuk TBS saya juga kasihkan videonya. Oke, kita mulai saja untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural part 3. Nomor 1 teman-teman, ini semua soal-soalnya kita harus melakukan analisis. Cara jawabnya bagaimana? Kalian harus benar-benar paham, teman-teman semua harus benar-benar paham tentang peraturan pemerintah, Permen Pan RB ya, peraturan Menteri Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar ASN ya, standar kompetensi untuk ASN. Itu ada 3, yaitu manajerial, sosiokultural, dan teknis. Itu yang dibahas di situ adalah manajerial dan sosiokultural, yang tentunya yang sudah ada. Itu kalian harus benar-benar paham bagaimana indikatornya, bagaimana levelnya. Kita kasih contoh ini nomor 1 teman-teman. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Nah teman-teman, kita analisis dulu ini cirinya soal nomor 1 itu apa. Ini ternyata ini kan pada soal di nomor 1 ini menggambarkan bahwa ini menguji integritas Anda. Bagaimana kalau Anda melihat bahwa barang-barang inventaris kantor itu ada yang rusak, Anda yang mengetahuinya, Anda harus bagaimana? Anda jujur apa tidak? Anda mau mengatakan apa tidak? Anda mau menyampaikan ini apa tidak gitu ya, intinya ya. Berarti ini masuknya di integritas Anda. Ya, bagaimana Anda bertindak sesuai aturan, bagaimana kejujuran Anda, itu masuknya di sini. Termasuk di sini Anda diuji dengan integritas. Level yang seperti ini masuknya di level 2 teman-teman. Kita lihat level 2. Level 2 itu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Meskipun tulisannya level 2 seperti itu, tapi indikatornya yang paling penting itu kalian, yaitu mampu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil. Atau memberikan informasi yang dapat dipercaya. Ini indikatornya ada 2 yang bisa kita gunakan untuk menjawab nomor 1. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Mana yang mencerminkan menerapkan norma konsisten dan memberikan informasi yang dapat dipercaya? Ketika kalian jawab A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku pelapor. Ini jelas bukan mencerminkan Anda itu seorang integritas. Keberanian Anda dalam melaporkan barang-barang rusak ya, meskipun bukan Anda sendiri yang melakukan. Yang C ini juga bukan. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu, karena itu bukan kewenangan Anda. Kita harus menerapkan norma-norma ini konsisten sesuai kewenangan kita. Saya akan memberitahu rekan saya. Ini juga Anda memberitahu rekan Anda itu juga tidak pas, karena rekan Anda tidak punya kewenangan akan hal itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, karena yang E ini juga tidak, karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Ini juga bukan mencerminkan Anda sebagai seorang yang berintegritas. Oke gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah melapor ke bagian perlengkapan, karena yang bertugas itu kan, yang punya kewenangan itu bagian perlengkapan, agar ditindak lanjuti apapun resikonya teman-teman. Mungkin Anda akan dituduh itu resiko, tapi yang jelas Anda punya integritas tentang hal itu. Kalau Anda punya integritas, maka orang pasti segan terhadap Anda. Bagian perlengkapan pun juga akan menyadari bahwa orang yang melaporkan itu belum tentu, tidak mungkin berpikiran untuk dituduh demikian. Kayak gitu ya. Nomor 2 teman-teman. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter yang seharusnya saya lakukan. Ini kalian itu akan dibenturkan dengan 2 situasi khusus. 1, Anda sebagai seorang pekerja itu harus mampu bekerja sama dalam satu kelompok. Ini
memikirkan tentang pekerjaan Anda. Yang kedua, Anda punya janji. Nah, janji ini masuknya di integritas, teman-teman. Orang yang berintegritas itu selalu tidak ingkar janji, mengatakan apa yang benar, ya, mengatakan apa yang dikatakan, ya, mengerjakan apa yang dikatakan atau melaksanakan apa yang dikatakan. Ini kalian dibenturkan dengan dua hal, yaitu bagaimana integritas Anda dan bagaimana kerjasama Anda dalam satu tim atau pekerjaan. Nah, pada integritas itu levelnya 1, mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Ini bertingkah laku sesuai dengan perkataan fakta. Kalau Anda berjanji, maka Anda harus menepati janji. Yang kedua, ini kerjasamanya pada level 1, yaitu partisipasi dalam kelompok. Ya, partisipasi dalam kelompok itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan tim. Kalau tim ada acara, ya kita harus juga ikut. Mana yang memfasilitasi dua-duanya? Kalau kalian dibenturkan oleh dua hal seperti ini, maka mana yang bisa memfasilitasi dua-duanya? Ya gitu ya. Coba kita lihat opsi A, jelas pulang dan teman-teman tidak mengetahui, berarti hanya mementingkan tentang integritas, ya, memenuhi janji kepada ibu. Jadi yang kerjasama tidak diakomodir. Kemudian pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, ini juga tidak mengakomodir untuk kerjasama. Kemudian mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, ini yang dipentingkan kerjasamanya, tapi integritasnya sudah berjanji, ya. Kemudian lembur sampai pekerjaan selesai, ini juga yang diutamakan kerjasamanya, integritasnya tidak. Yang E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali. Nah, ini dua-duanya tercover, teman-teman. Ya, integritas dan kerjasamanya dua-duanya tercover. Oke, gitu jawabannya, berarti yang E. Nomor selanjutnya, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah apakah A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut, apakah B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya, apakah C, saya akan membiarkan saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya, apakah D, berusaha menjelaskan keadaannya sebenarnya, apakah E, meminta pertimbangan teman dekat. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini yang menjadi fokus ini adalah bahwa ada isu, teman-teman, bahwa ada isu bahwa Anda itu melakukan kesalahan, sehingga Anda nanti kemudian dituduh dan dimarahi oleh atasan Anda. Bagaimana Anda mengkomunikasikan masalah ini yang paling penting. Maka ini masuknya di komunikasi. Bagaimana respon Anda jika dihadapkan pada suatu isu, bagaimana cara Anda melakukan klarifikasi, ini yang paling penting, teman-teman. Jadi masuknya level 3 itu berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan, dan selanjutnya menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks. Ini kan Anda dituduh, maka Anda harus menyampaikan informasi meskipun itu rumit. Nah, ini Anda harus terampil nih, ya. Indikatornya menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain, ya. Kita lihat coba, teman-teman, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Nah, ini tidak perlu, teman-teman. Yang menanggapi pertanyaan dari siapapun, ini kan yang tidak pas ini, ya. Kemudian saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu untuk membuat perhitungan dengannya. Ini juga bukan. Saya akan membiarkan saja karena nanti akan hilang dengan sendirinya. Ini berarti bukan wujud Anda melakukan klarifikasi. Yang berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, ini Anda melakukan klarifikasi. Kalau Anda dituduh, Anda lakukan klarifikasi. Kalau Anda dimarahi, ya tetap lakukan klarifikasi, ya, tetap diterima dan tetap lakukan klarifikasi. Kemudian meminta pertimbangan teman dekat, ini juga tidak menyelesaikan masalah, ya. Ini klarifikasi teman dekat itu kan belum tentu bisa menginformasikan masalah ini, ya. Nomor berikutnya, pada saat saya sedang menuju ke kantor dengan motor, terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Hal yang akan Anda lakukan adalah A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya.
Apakah C menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan? Apakah D melewatinya saja? Apakah E saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahulinya? Nah teman-teman, ini kadang-kadang ini soal-soal ini untuk merujuk kepada bagian-bagian tertentu. Misalkan soal ini, pada saat saya sedang menuju ke kantor dengan motor, terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Ini artinya apa? Ada seseorang yang minta pertolongan. Kita ibaratkan dalam suatu tempat tugas, ada orang lain yang membutuhkan pertolongan akan tugas yang dia laksanakan. Maka apa yang Anda lakukan? Ini sama dengan kasus ini. Anda naik motor, artinya Anda lancar dalam bekerja. Atasan sedang berjalan kaki, berarti atasan Anda sedang repot dalam bekerja. Maka bagaimana respon Anda? Itu sebenarnya seperti itu. Berarti ini melatih kerjasama. Yang ditanyakan tentang kerjasama, menumbuhkan tim kerja partisipatif ini pada level 2, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah ini membantu orang lain yang membantu atasan. Bagaimana cara membantu? Paling tepat untuk kegiatan membantunya sebelah mana? Yang ini jelas tidak. Membantunya di sebelah mana? Ini hanya empati saja. Menghentikan kendaraan, mohon izin, ini juga tidak membantu. Ini menawarkan tumpangan, ini mau membantu ya, mau bekerja sama. Melewatinya bukan, ini juga bukan. Itu ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sesuatu itu, Anda itu harus bisa membayangkan ini kalau dalam suatu situasi kerja itu seperti apa. Bukan hanya kasusnya di jalan, mungkin Anda akan diberikan kasus-kasus yang banyak. Tapi ini sebenarnya untuk merujuk ke dalam pekerjaan Anda, pertanyaan seperti ini. Oke gitu ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya akan A. Tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah ini teman-teman, ini ya indikator yang dipakai adalah indikator yang kerjasama, kompetensi bagian kerjasama, levelnya level 3. Anda sebagai pemimpin maka levelnya 3, 4, 5 gitu ya. Karena Anda sebagai pemimpin, yaitu efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kita gunakan indikatornya yang ini untuk menjawab soal nomor 5 ini. Membangun aliansi atau kerjasama dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah rekan kerja, dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Mana yang mencerminkan ada upaya dari pemimpin untuk membangun kerjasama dengan rekan-rekan kerja yang lain. Yang jelas yang ini kurang karena tidak mempermasalahkan, yang ini jika diperlukan, artinya itu masih setengah-setengah ya. Ini juga setengah-setengah. Kemudian menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ini jawabannya kalau tidak D ya E. Lalu pilih yang mana? Ini yang mencerminkan kerjasama yang paling baik adalah yang ini. Kalau yang D bukan ya. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik saja. Ini yang E lebih bagus, yaitu mengajak orang lain bersama-sama. Artinya mementingkan kerjasama ya, untuk bekerja dengan baik. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang Apakah A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Apakah B. butuh waktu untuk bergaul dengan akrab dengan orang lain? Apakah C. mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain? Apakah D. cenderung kurang adaptif terhadap perubahan? Apakah E. mempunyai pergaulan yang luas di masyarakat? Nah, ini terkait dengan perubahan, maka indikator yang digunakan adalah mengelola perubahan pada level 2, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Indikatornya apa? Cepat dan tanggap menerima perubahan. Ini salah satu ciri dari orang yang pandai mengelola perubahan. Orang yang proaktif beradaptasi mengikuti perubahan ya cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Mana yang mencerminkan itu? Kita lihat satu persatu opsinya. Apakah A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Ini berarti cepat, tanggap, mudah, itu artinya ya. Butuh waktu untuk bergaul, ini juga kurang cepat, kurang tanggap. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, ini tidak ada hubungannya ya. Kemudian cenderung kurang adaptif, ini juga bukan. Mempunyai pergaulan yang tidak luas, berarti ini bukan orang yang mudah beradaptasi ya, tentunya itu.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 7, Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Nah, ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jadi Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Apakah A mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan Dilan sehingga kelompok yang solid tidak pecah? Apakah B mengajak Dilan berdialog? Apakah C meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama? Apakah D membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat oleh Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuat? Apakah membiarkan saja, nanti juga Dilan sadar sendiri? Coba kita lihat, ini adalah yang dipentingkan adalah aspek kerjasama, efektif membangun tim kerja. Nah, ini mengupayakan pengambilan keputusan itu berdasarkan usul-usulan anggota tim. Jadi ada keterlibatan tim, kemudian upaya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok. Ini yang paling penting itu. Kita lihat opsi yang E, membiarkan saja nanti juga. Nah, itu artinya Anda itu tidak berupaya untuk bernegosiasi efektif dengan si Dilan. Ini bukan ya, ini jelas tidak. Membentuk kelompok ini juga tidak mungkin ya. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal, ini juga tidak mencerminkan itu ya. Ini kan bernegosiasi efektif, bagaimana cara bernegosiasi efektif, namun juga mengutamakan tentang pengambilan keputusannya berdasarkan usul-usulan anggota. Kemudian mengajak Dilan untuk berdialog empat mata, oke, good. Kemudian mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak pecah. Nah, ini selain Anda sendiri, Anda juga mengajak teman-teman untuk saling menasihati kepada si ketua ini. Jadi ini melibatkan dua-duanya ini ya. Kalau yang ini hanya melibatkan Anda dan Dilan saja, tapi teman-teman juga tidak ikut terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Jadi yang melibatkan itu yang A. Kemudian nomor 8, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara, apakah A menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B mencari sponsor pendukung keberhasilan acara, apakah mengajukan proposal kegiatan sekolah, apakah menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, apakah E meminta sumbangan pada orang tua. Nah, ini ketika Anda menjadi ketua panitia, itu artinya Anda akan diuji. Aspek jadi panitia itu kerjasamanya akan diuji. Levelnya 3, efektif membangun tim kerja, membangun aliansi kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Ini maksudnya adalah karena Anda itu menjadi panitia, maka Anda harus bekerja sama dengan anggota panitia yang lain untuk melaksanakan itu. Mana yang mencerminkan? Yang ini jelas meminta sumbangan pada orang tua, berarti Anda bekerja sendiri kan. Menjadi panitia itu kan harus kerjasama ya. Kemudian ini juga bukan, ya. Mengajukan proposal kegiatan sekolah ini juga bagus sebenarnya, tapi ini semuanya hanya melibatkan Anda sendiri. Mencari sponsor ini juga bukan, ini juga melibatkan Anda sendiri. Teman yang lain mana yang tidak dilibatkan, ini yang jelas yang dilibatkan gitu ya. Jadi ketika Anda menjadi panitia, itu berarti Anda harus mampu bekerja sama dengan anggota panitia yang lain. Next, untuk nomor 9, jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Ini tentang mengelola perubahan. Ini kan ada jadwal diubah. Bagaimana Anda mengelola keadaan yang berubah seperti ini? Nah, levelnya 2, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Yang digunakan indikatornya adalah cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Mana yang mencerminkan itu? Apakah A biasa saja dalam melakukannya? Jelas ini bukan. Merasa tertantang bersemangat untuk menyesuaikan diri, oke. Ini marah mengeluh, ini jelas bukan ya teman-teman. Apakah panik dan merasa gelisah? Ini juga bukan. Apakah mencari teman lain yang mengalami hal serupa? Ini juga tidak mencerminkan Anda itu cepat dan tanggap dalam menerima perubahan gitu ya. Next, nomor 10 teman-teman, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya?
A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Apakah D. Saya akan mengalah saja? Apakah E. Saya akan mengumpulkan teman-teman dulu untuk menyuarakan pendapat saya? Coba kita lihat, ini adalah yang diujikan adalah aspek kerjasama, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif, ini berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat untuk anggota tim, mempertimbangkan masukan. Ini yang kita gunakan adalah yang mempertimbangkan masukan dan keahlian dari anggota dalam tim, ya, bersedia untuk belajar dari orang lain, menerima masukan, belajar dari orang lain. Mana yang mencerminkan itu? Nah, kita lihat coba. Yang A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Berarti Anda tidak belajar dari orang lain. Orang-orang yang lain, teman-teman dalam kelompok Anda tidak menyetujuinya kok Anda mempertahankan, itu jelas tidak mungkin, ya. Berarti tidak belajar dari orang lain, tidak mau menerima masukan orang lain. Kemudian B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini juga bagus sebenarnya, bagus. Kita saya akan mengalah saja, ini juga bukan mengalah, ya. Ini harus menerima masukan tapi belum tentu mengalah, kan, ya. Saya akan mengumpulkan teman lebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini juga tidak layak, ya, tidak bagus. Ini jawaban yang benar antara B dan C, tapi yang paling bagus adalah saya akan berpikir ulang. Itu artinya Anda melakukan introspeksi diri, menerima masukan dari orang lain, kemudian bersedia belajar dari orang lain, mencari jalan tengah. Ini artinya belajar dengan orang lainnya di situ. Jadi B dan C bagusnya yang C. Nomor 11, Anda sedang mengemudikan kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. menepi untuk mengangkat handphone? Apakah B. menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya? Apakah C. membiarkan saja sampai ke tempat tujuan? Apakah D. mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat bekerja? Apakah E. segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus bekerja? Ini adalah menguji bagaimana Anda mengambil suatu keputusan di saat ini simulasinya di jalan, ya. Jadi ini nanti tujuannya, ya, kalau Anda di tempat kerja bagaimana? Ini kan sama saja, ya. Ini yang diuji adalah mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Maksudnya bagaimana? Ini mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak. Ini maksudnya di situ. Bagaimana Anda bertindak pada situasi seperti ini, ya. Kenal terhadap situasi. Misalkan Anda mengemudikan kendaraan, handphone berdering. Nah, kalau Anda langsung angkat telepon itu jelas membahayakan pengendara yang lain, membahayakan Anda sendiri juga, ya, karena Anda tidak konsentrasi dalam berkendara. Oke, kita lihat opsi yang tepat. Yang ini segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus bekerja. Ini alasannya benar, tapi segera mengangkatnya artinya pasti Anda tidak akan fokus ketika mengangkat. Mematikan handphone ini juga situasinya atau pilihannya tidak tepat, ya. Mematikan handphone itu memang bagus, tapi ini penting tidak. Jangan-jangan ini adalah suatu berhubungan dengan pekerjaan penting sementara Anda tidak bisa mengangkat handphonenya, ya. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan ini juga tidak bisa mengenali situasi. Kemudian menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya, ini juga tidak ada hubungannya, ya, situasinya. Yang ada hubungannya kalau orang lain menelpon, ya pasti berkebutuhan dengan Anda, bukan teman Anda. Nah, ini yang paling tepat adalah yang ini, menepi untuk mengangkat handphone. Artinya apa? Anda tahu bahwa kalau menepi itu aman, ya, aman. Terus mengangkat telepon itu berarti Anda itu juga melaksanakan apa itu namanya? Mungkin Anda akan mengenali bahwa itu adalah dari bos Anda atau terkait pekerjaan Anda yang sangat urgent, gitu, ya. Nomor 12. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika apa? Apakah A. saat dalam keadaan terdesak? Apakah B. kapan saja saat kita bertugas? Apakah C. bila situasi dan kondisi memungkinkan? Apakah D. bila diminta oleh atasan? Apakah E. ketika ada imbalan? Jadi yang diuji adalah tentang orientasi pada hasil, ya. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standarnya, menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi, ya. Mana yang mencerminkan itu? Yang jelas saat dalam keadaan terdesak ini berarti Anda tidak punya standar kerja yang tinggi.
Ini yang bagus. Kapan saja ketika bertugas kita harus bisa berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi. Ini juga tergantung dengan situasi, ini juga tidak. Bila diminta atasan ini berarti tergantung dengan atasan, juga bukan. Ketika ada imbalan setimpal ini juga bukan. Oke, next berikutnya. Ada soal begini teman-teman, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar apakah A. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, apakah B. memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dalam berpengetahuan luas, apakah C. berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, apakah D. bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas, apakah E. mengikuti saja suratan nasib. Nah, bagaimana situasi Anda ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usaha? Artinya apa? Teman Anda itu menganggap Anda itu penting dalam memberikan saran. Berarti ini kaitannya dengan pengembangan diri dan orang lain. Jadi kita itu akan diuji bagaimana mengembangkan pada soal ini adalah mengembangkan orang lain. Nah, karena statusnya ini Anda diminta saran, artinya Anda itu dianggap itu penting saran Anda. Nah, ini pada levelnya adalah level ini meningkatkan kemampuan bawaan dalam arti ini adalah teman kerja juga dianggap meningkatkan kemampuan teman kerja, tidak hanya bawaan ya, untuk dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Indikator yang dipakai adalah meningkatkan kemampuan bawaan. Bawaan di sini tidak hanya bawaan, tapi teman yang minta saran itu juga dianggap sebagai bawaan. Memberikan contoh, instruksi, penjelasan, petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam hal ini meminta saran yang sudah berhasil ini ia juga masuk dalam hal itu. Mana yang mencerminkan meningkatkan kemampuan? Kita lihat ini ya, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan jelas ini ya. Berarti menyarankan orang lain untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ini memanfaatkan orang lain berarti Anda tidak berusaha untuk mengembangkan orang lain. Kemudian berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar ini bukan ya. Bekerja sama dengan berwawasan luas ini juga bukan, karena ini situasinya adalah pengembangan orang lain. Kemudian mengikuti saja suratan nasib, berarti ini fokusnya Anda pada diri sendiri, padahal di situ pada soal adalah pengembangan terhadap orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut nomor soal berikutnya. Suatu hari saya mendapatkan tugas yang sepele. Jadi dia mendapatkan tugas yang sepele gitu ya maksudnya ya. Sikap saya adalah titik-titik. Apakah marah karena kemampuan saya dianggap rendah? Apakah saya harus sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan? Apakah C. melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat? Apakah D. segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati? Apakah E. meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai? Ini jelas, ini tentang orientasi hasil, yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Nah, indikator yang dipakai menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Kalau dapat tugas ya selesaikan gitu ya. Mana yang mencerminkan itu? Ini yang jelas yang A, tidak marah-marah, sedih, tidak melimpahkan, ini juga tidak merupakan bukti bahwa Anda dapat diandalkan. Yang D ini yang bagus. Kemudian yang E ini juga bukan, meminta atasan untuk memberikan tugas, ini jelas bukan gitu ya. Oke, next nomor 15. Dalam pengambilan keputusan saya suka titik-titik. Ini berarti diuji Anda dalam proses pengambilan keputusan. Indikator yang dipakai itu. Kemudian ini masuknya di level 2, yaitu melakukan analisa mendalam dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan itu harus melakukan analisa. Salah satu indikator yang dipakai adalah membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi. Sumber informasi ini ya teman-teman Anda, tim kerja Anda, keterlibatan anggota Anda. Itu yang paling penting itu. Bagaimana Anda membuat keputusan, tapi juga mempertimbangkan dari sumber-sumber informasi dari rekan kerja Anda, dari apapun ya, untuk menyelesaikan itu. Nah, dalam proses pengambilan keputusan mana yang mencerminkan itu? Nah, kita lihat coba. Mempercayakan keputusan pada kelompok ini jelas Anda tidak bisa mengambil keputusan secara tepat, karena ini malah pelimpahan keputusan ya. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya ini juga bertentangan dengan mengambil kesimpulan dari berbagai sumber informasi. Anda malah menutup peluang itu. Kemudian mengusahakan agar pendapat saya diterima, ini juga bukan ya.
harus bisa mengambil kesimpulan dari berbagai sumber informasi. Mengambil alih proses pengambilan ini cenderung otoriter, yang ini ada keterlibatan ini. Jadi Anda itu mengambil keputusan, tapi juga mengambil keputusan berdasarkan berbagai sumber, termasuk keterlibatan teman Anda, itu ya. Next, nomor 16. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya adalah, ini sosiokultural teman-teman. Levelnya aktif mengembangkan sikap menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Ini membangun hubungan baik. Nah, ini termasuk membangun hubungan baik. Memberikan hadiah, bagaimana sikap Anda, bagaimana Anda dalam menjalin hubungan baik dengan teman kantor Anda. Meskipun teman kantor Anda itu memberikan hadiah yang tidak Anda sukai, mana yang mencerminkan kegiatan yang membangun hubungan baik terhadap teman. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain, ini berarti Anda tidak menghargai pemberian teman. Menyimpan, tidak menyentuhnya, ini juga bukan wujud menghargai. Menggunakan, menyenangkannya, ini kan harusnya menggunakan, ya tidak hanya bertujuan untuk menyenangkannya, tapi juga harus dipakai ya. Menyimpan sebagai kenang-kenangan juga tidak bagus. Yang paling bagus adalah ini, menggunakan untuk keperluan. Ini wujud dari membangun hubungan baik antar individu gitu ya. Kemudian nomor 17, ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang bersepeda motornya macet ya. Yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah, apakah menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut? Kejam ya, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, jauh ya, ini ditunjukkan. Kemudian yang C menanyakan apa yang terjadi, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Apakah E memanggil petugas bengkel? Ini juga terkait dengan sosiokultural, bagaimana Anda aktif mengembangkan saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Ini fokusnya di persatuan teman-teman, saling membantu, yang menampilkan sikap yang peduli. Mana yang mencerminkan sikap paling peduli yang mana? Kalau yang ini menunggu saja berarti Anda tidak peduli. Ini menanyakan apa yang terjadi, ini juga kurang peduli, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, ini kurang peduli juga. Memanggil petugas bengkel ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Yang paling bagus adalah membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini sikap, perilaku sikap Anda dalam bersosial, dalam berperilaku dengan kepedulian. Next, nomor berikutnya ada studi kasus teman-teman. Melia dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Nah, pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai, namun ketiga rekannya belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Melia ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Melia lakukan? Apakah A segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan rekan yang lain? Apakah B lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan? Apakah C menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak? Apakah D segera menyelesaikan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerja belum menyelesaikan pekerjaan? Apakah E menunggu rekan kerja karena jika tidak selesai sebaiknya melihat juga tidak menyelesaikan? Ini yang diuji adalah orientasi pada hasil. Levelnya 1, ini bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Artinya apa? Menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Mana yang mencerminkan penyelesaian tugas yang tuntas dan dapat diandalkan? Coba ini, menunggu rekan kerja, ini berarti ya kalau dikasih waktu 2 hari ya selesaikan, tidak usah nunggu ya. Ini juga tidak. Menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan terlihat kompak, ini juga tidak ya. Ini segera menyerahkan sekaligus melaporkan bahwa ini malah nanti jadi tidak enak sama rekan kerja ya. Jadi ya, jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya, karena ini yang memberi tugas adalah atasan. Pekerjaannya beda-beda, bukan pekerjaan tim, gitu ya. Kalau pekerjaan tim maka harus diselesaikan bersama-sama. Berikutnya, next, nomor 19, yaitu suatu hari atasan Anda sedang meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa
Banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Nah, saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat, 3 orang pulang lebih awal. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Nah, ini artinya Anda diberikan kewenangan. Bagaimana Anda menjelaskan sikap integritas Anda? Masuknya di level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi. Indikator yang dipakai adalah indikator yang nomor 1, 2.1 ya, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik ya. Ini pada posisi ini yang mencerminkan mengingatkan rekan kerja, juga mengajak rekan kerja, itu yang mana? Yang ini mencatat pegawai yang tidak disiplin, dilaporkan kepada atasan, ini kurang ya. Kemudian diam saja juga tidak. Ini mengingatkan secara tidak formal, ini juga bukan mencerminkan Anda berintegritas. Kemudian menegur, mengatakan bahwa Anda akan mengatakan, ini juga tidak tepat. Nih, menegur, ini berani menegur karyawan tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan. Ini artinya Anda itu mau mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Nomor 20, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan A. dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan, B. hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama, C. melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan, D. lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru, E. menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Ini soalnya adalah terkait dengan orientasi hasil. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, artinya menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Mana yang mencerminkan tugas tuntas dan dapat diandalkan? Nih, melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan, ini jelas bukan. Ini lebih banyak melakukan kegiatan baru, ini tidak mencerminkan tuntas. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama, ini juga bukan. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan, ini juga belum mencerminkan. Ini yang paling penting ada istilah menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan, berarti Anda itu orientasinya pada tugas tuntas dapat diandalkan ya. Nomor 21, Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara penyelesaian tugas baru tersebut. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada orang lain, kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas-tugas tersebut kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut ya. Mana ini adalah salah satu soal untuk menguji orientasi hasil Anda. Berupaya meningkatkan hasil kerja yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan dengan indikator memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif ya. Ini karena ada situasi cara mengerjakan tugas baru, mana yang mencerminkan Anda itu mampu memberi contoh kepada orang-orang di sekitar unit kerja Anda, teman-teman Anda mencoba menerapkan metode kerja yang baru tersebut. Nah, kalau saya yakin bahwa ini tidak mencerminkan Anda memberi contoh ya. Kemudian ini juga bukan, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang pandai. Ini fokusnya malah Anda meminta bantuan yang lebih pandai, pada Anda sendiri harus memberi contoh. Mana yang mencerminkan memberi contoh? Kami mengerjakan bersama-sama tugas sesuai pemahaman kami. Bila ada ini juga tidak mencerminkan memberi contoh. Kemudian ini juga tidak mencerminkan memberi contoh. Yang jelas yang B ini yang saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Jadi Anda itu proaktif memberikan contoh, menerapkan metode gitu ya. Next, nomor 22. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya adalah A. ingin menutup hak siar semua stasiun televisi, B. ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak, C. ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa,
ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan? Apakah E ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut? Nah, ini adalah terkait dengan sosiokultural. Levelnya 3, melakukan promosi, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, ya, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, konflik yang terjadi adalah bahwa banyak tayangan televisi yang tidak mendidik, ya. Ada pihak televisi dan pihak konsumen. Ini bagaimana Anda bisa menjadi mediator yang tepat. Ingin menutup hak siar, ini berarti Anda tidak ya, ini tidak mencerminkan, ini juga tidak mencerminkan. Ingin menghujat, nah ini juga tidak mencerminkan Anda bisa menjadi mediator penyelesaian konflik. Ingin menggalang, dan ini juga menggalang massa, ini juga kurang. Kemudian yang paling bagus adalah ini, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Berarti ini Anda bisa menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik atau minimal mengurangi dampak negatif dari potensi konflik. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah, ini tentang perubahan, berarti mengelola perubahan. Apakah bingung bagaimana harus bersikap? Apakah penuh harapan akan perubahan? Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi? Apakah pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses? Apakah berhati-hati memetakan dampak politis? Ini levelnya level 1, mengikuti perubahan. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai dengan petunjuk pedoman. Nih ya, mana yang adanya sikap keterbukaan. Bingung bagaimana harus bersikap, ini berarti Anda tidak bersikap terbuka terhadap perubahan. Ini tertekan, ini juga tidak. Pesimis juga tidak. Berhati-hati, ini juga tidak mencerminkan Anda itu terbuka terhadap perubahan. Jadi yang mencerminkan terbuka terhadap perubahan, ya ini penuh harapan akan perubahan. Nomor 24, suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah A, bercerita mengenai masalah saya kepada rekan kerja? Apakah B, bekerja dengan bermalas-malasan? Apakah C, beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik? Apakah D, tetap bekerja seperti biasa? Apakah E, pulang lebih cepat agar tidak stres? Ini yang diuji adalah kompetensi integritas Anda terhadap pekerjaan. Meskipun kondisinya situasi rumah yang tidak baik, maka di kantor Anda atau di tempat kerja Anda harus bagaimana? Yang jelas nanti yang diuji adalah level 1, mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Nah, ini yang mencerminkan itu yang mana? Yang melaksanakan peraturan atau kode etik organisasi sesuai dengan kehidupan. Nah, ini yang mana nih? Yang E, pulang lebih cepat, ini juga tidak mencerminkan Anda itu punya integritas. Ini juga tidak, ini bukan, yang ini bukan, yang jelas ini tetap bekerja seperti biasa. Nomor 25, Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan teguran, sehingga sikap Anda adalah titik-titik. Apakah A, memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar peraturan tersebut? B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain? C, menemui ketua organisasi sebelum mendapatkan teguran. Apakah D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan saya berikan? Apakah pasrahkan nasib yang akan diterima? Ini juga menguji integritas Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bagaimana sikap Anda? Ya, yang dipakai indikatornya adalah melaksanakan peraturan sama seperti tadi ya. Kalau Anda salah, berarti Anda harus punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab akan kesalahan Anda. Kalau ini memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar, ini juga tidak. Pasrah ini bukan, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban ini juga bukan. Ini juga bukan. Yang paling tepat adalah yang ini. Anda mencerminkan sikap integritas. Kalau Anda salah, Anda mendapatkan teguran, Anda mau untuk ditegur, kemudian bersedia menghadapi konsekuensi untuk apa yang Anda langgar tersebut, meskipun konsekuensinya itu dibenci oleh anggota lain.
Nomor 26, setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Google, Tokijan dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Jika Anda sebagai Tokijan, apa yang akan Anda lakukan? Ini terkait dengan pemberian tugas, artinya orientasi pada hasil, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Mana yang mencerminkan itu? Menerima dengan kecewa, ini jelas bukan. Memprotes kepindahan, ini juga bukan. Mogok kerja, bukan. Ini juga tidak tepat. Ya, ini yang mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. Selesai. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga materi-materi yang kita berikan ini punya manfaat untuk Anda, dan selamat belajar, dan ditunggu untuk tryout berikutnya. Oke gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.